Halo semua, selamat datang kembali di channel Hindu Story Indonesia. Banyak ditemukan detail kejadian dan cerita yang berkaitan dengan Pandawa dan Kurawa. Namun masih banyak cerita lain dalam kitab suci yang harus diketahui orang. Dalam video kali ini, kita akan mengulas cerita yang berhubungan dengan Iblis Jara. Baiklah, simak videonya sampai habis untuk mengetahui kisah selengkapnya. Kebanyakan orang hanya tahu sebanyak ini tentang Iblis Jara, bahwa dia telah menggabungkan dua bagian seorang anak menjadi satu, yang kemudian dikenal dengan nama Jarasandha. Namun sebagian besar masyarakat belum mengetahui mengenai asal-muasal Jara. Padahal telah dijelaskan dalam Sabhaparwa Kitab Mahabharata. Menurut Sabhaparwa dari Mahabharata, Brihadrata adalah Raja Kasi pada saat itu. Dia memiliki dua ratu tetapi tidak memiliki seorang anak. Raja Kasi selalu tenggelam dalam kekhawatiran itu. Suatu hari, dia mengetahui bahwa Brahmana Canda Kausik telah datang ke kerajaannya. Raja melihat secercah harapan dan pergi menemui Brahmana itu. Setelah sampai pada Brahmana itu, dia menceritakan bahwa dia tidak mempunyai seorang anak. Brahmana itu merasa kasihan setelah mendengarkan sang raja. Brahmana kemudian memberikan buah mangga kepada raja dan memintanya untuk memberikannya kepada ratunya. Raja Kasi datang ke istananya dengan membawa buah mangga. Raja sangat mencintai kedua istrinya. Maka raja memotong buah itu menjadi dua dan memberikannya kepada kedua istrinya. Setelah beberapa waktu, kedua ratu melahirkan setengah anak laki-laki. Setengahnya dari rahim istri yang satu dan setengahnya lagi dari rahim istri yang lain. Melihat hal ini, kedua ratu menjadi takut. Keduanya melemparkan separuh anak laki-lakinya ke dalam hutan. Pada saat yang sama, iblis bernama Jara sedang melewati hutan itu. Dia melihat dua bongkahan daging itu dan mengambil keduanya. Begitu dia mendekatkan kedua daging itu, kedua potong daging itu menjadi menyatu. Begitu keduanya disatukan, anak laki-laki itu mulai mengaum. Melihat ini, dia menjadi sedikit takut dan membawanya ke Raja Brihadrata dari Kasi. Namun sebelum masuk ke dalam istana, Jara mengubah penampilannya menjadi seorang gadis yang cantik. Saat masuk ke dalam istana, dia menyerahkan anak itu kepada Raja Kasi dan berkata, "Wahai Raja, ini adalah putramu. Dengan restu dari Brahma Resi, dia lahir dari rahim kedua istrimu. Pembantumu telah melemparkan anak ini ke hutan dan saya telah melindunginya." Kegembiraan Raja Kasi yang tiada batasnya setelah melihat anak itu. Dia bertanya kepada iblis yang berwujud seorang gadis, "Wahai Kalyani, siapakah engkau? Beritahu aku. Bagiku kau adalah seorang dewi yang bisa bergerak sesuai keinginannya." Kemudian gadis itu menceritakan kepada Raja Kasi, "Wahai Raja, saya adalah iblis yang dapat mengambil bentuk apapun sesuai keinginanku. Aku telah dipuja dan hidup bahagia di rumahmu. Ya Baginda, boleh dikatakan aku adalah seorang iblis. Tetapi pada zaman dahulu kala, Dewa Brahma menciptakanku atas nama Grihadewi. Dia telah menunjuk saya untuk menghancurkan para iblis dan belakangan karena kutukan saya pun menjadi iblis. Namun saya masih memiliki kekuatan untuk mengambil wujud dewi. Dan saya dipuja sampai hari ini. Barang siapa mendedikasikanku dengan bakti berupa seorang wanita beserta banyak putra di dinding rumahnya, maka akan selalu ada pertumbuhan di rumahnya. Aku bahkan mempunyai kekuatan untuk menelan gunung Semeru. Lalu apa pentingnya memakan anak ini? Tetapi aku telah disembah dengan baik di rumahmu. Puas dengan itu, saya persembahkan anak ini untuk Anda." Mengatakan ini kepada raja, iblis itu pun menghilang dari sana pada saat itu juga. Setelah kejadian Mahabharata ini, tidak ada gambaran tentang Jara dimanapun. Dan dipercaya bahwa dengan lahirnya Jarasandha, Jara mendapatkan kebebasan dari wujud iblis dan kembali ke wujud dewi. Baiklah teman,
Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.